Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, khairil mahlukan, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabila rasyad. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita syukuri nikmat. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat dengan tanpa meminta balas. Allah memberikan mata dengan tanpa dipinta. Allah memberikan hidung dengan tanpa kita pinta. Allah memberikan kuping pun dengan dilengkapi pendengaran tanpa kita pinta. Allah memberikan. Masya Allah. Yang kedua, yang saya hormati, guru kita bersama Al-Mukarram Dr. Jaja Nurjana MA. Semoga beliau senantiasa selalu diberikan rahmat oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dibebaskan dari segala kesulitan, dikabulkan doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 dengan tema adab membaca Al-Quran serta doa, insya Allah akan menerangkan atau memaparkannya. Perkenalkan, nama saya Milkadia Rahmawati. Dan perkenalkan, nama saya Lulu Munawarah. Baik, yang pertama ada pengertian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu kemampuan atau kesanggupan, keahlian dalam melafalkan, mengucapkan apa yang tertulis, serta berusahanya memahami apa yang dibaca sesuai dengan kaidah tajwid, serta terintegrasikan dalam logika dan pengalaman. Adapun perintah untuk membaca Al-Quran, perintah membaca Al-Quran ada pada surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Iqra, bacalah Muhammad, kata malaikat Jibril. Lalu Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca wahai malaikat Jibril. Dengan membaca kita bisa mendapatkan sebuah ilmu yang penting, bahkan sangat berguna bagi diri kita. Al-Quran itu bukan koran. Al-Quran itu bukan kertas nasi. Al-Quran itu bukan buku. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalamnya itu mengandung sebuah kisah-kisah, sebuah fenomena-fenomena, sebuah intisari-intisari kehidupan. Maka dari itu marilah kita bersuci untuk membaca Al-Quran. Karena kenapa? Man laisal adab fahuwa kadubab. Man laisal adab fahuwa kadubab fa'jaba santab. Ikhlas ketika mempelajari maupun membaca Al-Quran, ikhlas. Kemudian yang selanjutnya mengamalkan Al-Quran, mengulang-ulang hafalan, merenungi makna kandungan isi Al-Quran. Kita renungi sebuah isi kandungan Al-Quran. Contohnya ketika dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tetapi yang terjadi di masyarakat bukan. Mengapa? Karena iyyaka na'budu, hanya kamilah menyembah, wa dukun nasta'in, dan kepada dukunlah kami meminta pertolongan. Itu tidak merenungi makna kandungan isi Al-Quran. Kemudian boleh membaca Al-Quran dengan berdiri, berjalan, berbaring ataupun berkendara. Boleh membawa Al-Quran di saku asal jangan melewati dari pantat.
Disunahkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran, membaca ta'awud dan basmalah, memiliki tempat yang tenang dan waktu yang sesuai. Bagi perempuan yang sedang haid dan nifas boleh membaca Al-Quran dengan syarat tanpa menyentuh mushaf Al-Quran atau menyentuhnya dengan sebuah alat pelapis. Membaca tasbih ketika melewati ayat yang mengandung tasbih, nanti kita baca, ada bacaannya. Dan memohon perlindungan atau ta'awud dari azab ketika menulis ayat tentang azab, serta memohon karunia kepada Allah ketika melewati ayat rahmat. Termasuk sunnah adalah bersujud ketika melewati bacaan ayat sajadah. Disunahkan menyambung bacaan Al-Quran dan tidak memotong-motongnya. Ya, selanjutnya ada adab berdoa. Jadi saat kita berdoa itu memiliki adab, teman-teman. Jadi nggak langsung doa gitu aja. Yang pertama itu kita memilih waktu yang mulia. Ya, seperti contohnya di hari Arafah, lalu pada bulan Ramadan, terus di hari Jumat, dan di waktu sahur. Yang kedua, mengambil segala hal keadaan yang mulia. Keadaan mulia ini contohnya seperti peristiwa fenomena alam. Fenomena alam itu seperti gerhana bulan, gerhana matahari, seperti itu. Lalu saat turun hujan, ketika melaksanakan jihad fisabilillah, dan pada saat didirikannya sholat-sholat fardu. Yang ketiga, saat berdoa itu adabnya menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Dan keempat, merendahkan suara. Jadi saat kita berdoa itu nggak kayak di film-film yang dikerasin terus sampai orang-orang tuh denger gitu. Enggak ya teman-teman, nggak kayak gitu. Tapi adabnya itu suaranya tuh direndahin, tapi nggak juga sampai nggak bersuara gitu. Jadi nggak keras dan nggak ada suara juga gitu, rendah aja, pelan gitu. Yang penting Allah kan dengar, seperti itu. Lalu yang kelima, merendahkan diri dengan khusyuk dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi saat kita berdoa jangan cuma sekali, tapi kalau bisa berulang-ulang kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, pokoknya sampai doa itu terkabul. Lalu yang ketujuh, berdoa dimulai dengan berzikir kepada Allah. Yang terakhir, memperhatikan adab batin yang merupakan penyebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengembalikan segala hak orang yang teraniaya dan menghadapkan segenap jiwa raga dengan separuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, waktu-waktu dikabulkannya doa, yaitu yang pertama saat sepertiga malam terakhir, lalu saat azan, antara azan dan iqamat pertengahan, lalu setelah melaksanakan sholat wajib, saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya sholat Jumat, dan yang terakhir saat-saat terakhir setelah waktu asar, itu sekitar jam 4 ke bawah ya, sekitaran itu. Jadi teman-teman bisa berdoa saat-saat itu untuk dikabulkannya doa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami dan kelebihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.